Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala berbincang tentang pernikahan, Allah berbincang tentang kebesarannya. Allah mengatakan jalla jalaluhu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan semua tanda-tanda itu besar, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan kalian sendiri. Kenapa? Untuk apa seorang menikah? Litaskunu ilaiha, agar dia mendapatkan sakinah, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian. Sebagian orang memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang jangan ditanya berapa jumlahnya, tapi dia nggak bahagia, nggak tenang hidupnya. Allah jadikan ketenangan itu di istri, di keluarga kita. Litaskunu ilaiha, sakinah. Masalah cinta urusan Allah Jalla Jalaluhu. Yang penting kita jalanin syariatnya, kita ikutin, cari istri yang soleha, cari istri yang baik agamanya, yang penyayang, yang subur. Begitu pula pihak dari keluarga perempuan mencari menantu yang soleh, yang akhlaknya baik. Cinta nanti, karena terus terang kadangkala ada orang menjalin cinta dan kasih sayang sebelum pernikahan, maka akan berakhir dengan murka Allah Jalla Jalaluhu kepada mereka. Menjalin cinta dan kasih sayang sebelum diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemarin waktu saya ke Purworejo, subhanallah, itu yang punya rumah cerita. Dia cerita, Ustaz, saya punya keponakan menikah. Dia tuh pacaran kalau nggak salah 5 tahun. Menikah 5 hari cerai. 5 hari. Ustaz, besannya belum pulang. Kita nih masih ada di rumah sih, belum pulang, cerai. Kok bisa seperti itu? Karena itu cinta yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pernikahan baru jadi halal tuh istri kita. Suami kita jadi halal, pegang tangannya halal, berduaan sama dia, mau naik motor bareng, mau kemana berduaan halal, dan Allah ridhoi. Maka Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia sang pencipta, Rabbus samawati wal ard. Dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak untuk semua manusia, untuk orang yang mau menggunakan pikirannya, yang mau menggunakan hatinya untuk merenungkan kejadian itu. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khususnya mempelai lelaki Novaldi, ya, Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan mempelai wanita yang bernama Dewi Siti siapa? Lestari, Masya Allah. Mudah-mudahan keduanya ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini bukan hanya untuk keduanya, tapi untuk yang menyampaikan dan untuk semua yang sudah menikah. Karena banyak dari rumah tangga yang sudah kosong dari cinta dan kasih sayang. Banyak rumah tangga yang sudah sampai ke titik pertahanan terakhir. Banyak suami istri ini udah mau pisah, cuma gara-gara anak nggak bisa. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, kalau bukan anak udah anak tinggalin tuh istri anak. Si istri pun sama bilang, kalau bukan karena anak udah anak jauhin tuh suami kayak gitu. Itu banyak terjadi. Terus apa artinya rumah tangga yang seperti itu? Tatkala kita tidur satu rumah, kita berada di bawah satu atap, tapi yang ada hati yang saling bermusuhan, berarti ada yang salah di dalam pernikahan kita. Ada yang kurang tepat ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga.
Untuk para suami ingat, istri kita itu bukan bidadari. Kadangkala ketika kita mau menikah dengan seorang wanita, bayangan kita ini semua yang indah-indah dari pernikahan. Tapi tatkala menikah, ternyata dia ketahui istrinya nggak bisa masak, istrinya kurang bisa bersolek, istrinya kurang bisa merapikan rumah, istrinya kurang bisa ngurusin anak. Dia akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya. Tapi apa kata Allah Jalla Jalaluhu kepada para lelaki ini, yang dia senantiasa mengaku lebih baik daripada wanita? Iya, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada kita semuanya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama istrimu, subhanallah, Allah berbicara bagaimana kalau kita benci sama istri kita. Kalau cinta aman, ini bicara tentang benci. Apakah kita disuruh menceraikan istri-istri kita? Fa in karihtumuhun? Enggak. Allah mengajarkan kepada kita untuk memandang lebih jauh ke depan. Enggak gampang-gampang menceraikan wanita. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak sekali. Maka kekurangan istri kita jangan dipandang kekurangan. Dia tuh banyak kekurangan, sebagaimana kita banyak kekurangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Enggak boleh itu seorang lelaki membenci kebangetan kepada istrinya yang beriman. Sama-sama mukminah nih, enggak boleh saling benci. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, pasti ada. Karena dia manusia. Kita ini manusia yang punya kekurangan. Kita berusaha untuk sempurna, tapi udah kita kurang memang diciptakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Kalau ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memandang kepada sisi positif dia. Bukankah ada kebaikan-kebaikan dia? Yang kalau kita lihat ya, kenapa kita datang ke rumah tuh mertua, kita melamar itu perempuan, diterima, kita nikahin, kita bawa pulang, pasti ada kelebihan di istri kita. Maka jangan memandang kepada keburukan. Kalau keburukan ada, tapi jangan dipandang. Begitulah rumah tangga bisa berjalan bersama-sama. Ketika kita saling melihat kelebihan. Nih ibu-ibu dengar ini juga nih. Pernah ada seorang wanita yang ngomong sama istrinya. Ini mungkin permisalan, tapi bisa jadi kejadian nyata. Dia ngomong sama suaminya, nih wanita, "Mas, kita kan udah nikah lama nih mas. Bagaimana kalau kita saling menyebutkan kekurangan supaya bisa memperbaiki?" Ya silahkan, kata suami. Ini mas, saya kasih kertas kosong. Mas tulis, ini kertas saya tulis. Nulis. Si istri masuk ke dapur, ditulis semuanya. 1, 2, 3, 4 yang tidak dia sukain dari suami. Selesai. Setelah selesai dia datang kepada suaminya. Mas, sudah. Yuk ditukar kertasnya. Si suami ambil kertasnya istri, si istri bawa kertasnya suami ke dapur lagi. Dia baca di dapur. Si suami baca tuh, Masya Allah, ternyata kekurangan dia banyak selama. Seperti ini, apa yang dia tidak sukain dari suami, dia sebutin. Akhirnya selesai itu istrinya balik lagi. Mas, kertasnya mas kok kosong? Nggak ada tulisannya. Apa kata suaminya? Dek, aku menerima engkau apa adanya. Apa adanya?
Suami itu harus seperti itu. Jangan suka mempretelin kesalahan istrinya. Kau gitu, kau ini, kau itu. Jangan. Tugasnya kau itu apa di rumah ini? Perbaiki kesalahan itu. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ini ayat insya Allah lelaki hampir hafal semua. Kalau ribut sama istrinya dipanggil istrinya, "Dedek sini-sini." Kau itu nggak tahu dengan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, mulai nih jadi ustadz suami. Iya. Si istri tanya, "Mas, artinya qawwamun itu apa sih?" Kadangkala kita nih nggak tahu apa artinya qawwamun. Para ulama menjelaskan qawwamun itu menuntut seorang menjadi pemimpin itu yang pertama ar-ri'ayah. Dia harus perhatian tuh sama istrinya. Seorang suami yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya, seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati yang tidak perhatian sama rakyatnya, rakyatnya nggak bakal suka. Kau pun sebagai suami pemimpin, kalau kau tidak memperhatikan istrimu, nggak bakal suka istrimu. Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya ketika kita umrah haji, dia cerita, "Ustaz, kalau dari sisi materi jangan ditanya. Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada kami. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian.